Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevia Ovianti bersama rekan saya, Reisya Amalia, dari kelompok 8, mata kuliah Psikologi Kepribadian, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3 kelas B Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini kami akan membahas materi tentang teori humanistik Abraham Maslow. Yang pertama, Abraham Maslow. Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Dia anak sulung dari 7 bersaudara. Pada waktu Maslow berusia 14 tahun, orang tuanya berimigrasi dari Rusia menuju Amerika Serikat. Ia merasa tidak bahagia dan terisolasi karena orang tuanya tidak memberikan kasih sayang. Ayahnya bersikap dingin dan tidak akrab dan lebih sering tidak ada di rumah dalam waktu yang cukup lama. Ibunya merupakan seorang yang sangat percaya tahayul, yang sering menghukum Maslow hanya karena hal kecil. Perlakuan ibunya memberikan dampak yang serius bagi dirinya, tidak hanya pada kehidupan emosionalnya, tetapi juga pada pekerjaannya dalam psikologi. Teori Abraham Maslow dapat dinamakan dengan teori dinamika holistik. Teori ini mengasumsikan keseluruhan kepribadian manusia yang termotivasikan secara konstan oleh suatu kebutuhan atau kebutuhan lainnya. B. Hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Batu penjuru bagi pandangan Maslow di dalam teori motivasinya pertama muncul di 2 artikel yang diterbitkan pada tahun 1942 ketika ia masih bekerja di Brooklyn College. Maslow memutuskan teori motivasinya berdasarkan hierarki kebutuhan manusia. Dia yakin bahwa manusia memiliki sejumlah kebutuhan yang sifatnya instinktoid, yang artinya bawaan sejak lahir. Inti batin ini meski berbasis secara biologis dan instinktoid, sifatnya lebih lemah dalam artian tertentu dan bukan selalu kuat. Maslow juga mengasumsikan kebutuhan kita tersusun dalam sebuah hierarki berdasarkan potensi pemenuhnya. A. Kebutuhan fisiologis. Ada sejumlah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup yang juga dimiliki hewan-hewan lainnya. Yang termasuk di sini adalah kebutuhan akan makan, minum, seks, eliminasi, dan tidur. Jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka kebutuhan ini akan mendominasi sepenuhnya hidup individu. Yang jelas, kebutuhan ini sangat penting dan harus dipuaskan. B. Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini sangat penting bagi setiap orang, baik anak, remaja, maupun dewasa. Pada anak, kebutuhan akan rasa aman ini nampak jelas sebab mereka suka bereaksi secara langsung terhadap sesuatu yang mengancam dirinya. Agar kebutuhan akan rasa aman ini terpenuhi, maka perlu diciptakan iklim kehidupan yang memberikan kebebasan untuk berekspresi atau berperilaku. Nah, hal ini tentu saja diperlakukan bimbingan dari orang tua, karena anak belum memiliki kemampuan untuk mengarahkan perilakunya secara tepat dan benar. Kemudian pada orang dewasa, kebutuhan ini memotivasinya untuk mencari kerja, menjadi peserta asuransi, atau menabung uang. Orang dewasa yang sehat mentalnya ditandai dengan perasaan aman, bebas, sementara yang tidak sehat ditandai dengan perasaan seolah-olah selalu dalam keadaan terancam bencana besar. C. Kebutuhan pengakuan dan kasih sayang. Kebutuhan ini dapat diekspresikan dalam berbagai cara, seperti dalam persahabatan, percintaan, atau pergaulan yang lebih luas. Melalui kebutuhan ini, seseorang akan mencari pengakuan dan curahan kasih sayang dari orang lain, baik dari orang tua, saudara, guru, pimpinan, teman, atau orang dewasa lainnya. Kebutuhan ini diakui lebih sulit untuk dipuaskan pada suasana masyarakat yang mobilisasinya sangat cepat, terutama di kota besar yang gaya hidupnya sudah bersifat individualistik. Hidup bertetangga, aktif di organisasi, atau persahabatan dapat memberikan kepuasan akal kebutuhan ini. Kebutuhan akan kasih sayang atau mencintai dan dicintai dapat dipuaskan melalui hubungan yang akrab dengan orang lain. D. Kebutuhan penghargaan. Manakala kebutuhan dimiliki dan dicintai telah relatif terpuaskan,
kekuatan motivasinya melemah, diganti motivasi harga diri. Ada dua jenis harga diri. Yang pertama, menghargai diri sendiri atau self-respect. Kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga, mampu menguasai tugas dan tantangan hidup. Yang kedua, mendapat penghargaan dari orang lain atau respect from others. Kebutuhan prestis, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima dan apresiasi. Orang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal baik dan dinilai baik oleh orang lain. Memperoleh kepuasan dari kebutuhan ini memungkinkan individu memiliki rasa percaya diri akan kemampuan dan penampilannya, menjadi lebih kompeten dan produktif dalam semua aspek kehidupan. Sebaliknya, apabila seseorang mengalami kegagalan dalam memperoleh kepuasan atau mengalami lack of self-esteem, maka dia akan mengalami rendah diri, tidak berdaya, tidak bersemangat, dan kurang percaya diri akan kemampuannya untuk mengatasi masalah kehidupan yang dihadapinya. Nah, yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, di mana merupakan puncak dari hierarki kebutuhan manusia, yaitu perkembangan atau perwujudan potensi dan kapasitas secara penuh. Nah, Maslow berpendapat bahwa manusia dimotivasi untuk menjadi segala sesuatu yang dia mampu. Nah, walaupun kebutuhan lain terpenuhi, namun apabila kebutuhan aktualisasi diri ini tidak terpenuhi, tidak mengembangkan atau tidak mampu menggunakan kemampuan bawaannya secara penuh, maka seseorang akan mengalami kegelisahan, ketidaksenangan atau frustasi. Nah, contohnya jika seseorang memiliki kemampuan potensial dalam bidang musik, tetapi dia harus bekerja sebagai akuntan, atau jika dia sangat berminat dalam studi, tetapi disuruh bekerja sebagai pedagang, maka dia akan mengalami kegagalan memenuhi aktualisasi dirinya. Nah, terkait dengan hal ini, Maslow mengemukakan bahwa seorang musikus harus membuat musik, seorang pelukis harus bisa melukis, dan seorang sastrawan harus bisa merilis. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kritik terhadap teori humanistik. Nah, di sini terdapat beberapa kritik tentang kelemahan pendekatan humanistik mengenai kepribadian, yaitu yang pertama ada poor testability. Teorinya ini sulit untuk diuji atau diukur secara ilmiah, seperti konsep perkembangan manusia dan self-actualizing. Kedua ada unrealistic view of human. Nah, di mana humanistik ini terlalu optimis dalam mengasumsikan tentang hakikat manusia. Dalam mendeskripsikan ini, kepribadian yang sehat kurang realistik, seperti dalam mendeskripsikan ciri-ciri self-actualizing terlalu sempurna. Nah, yang terakhir ada inadequate evidence, yang artinya bukti yang tidak memadai, di mana di dalam teori humanistik ini bukti-buktinya banyak yang tidak tepat. Masuk pada pembahasan terakhir, yaitu implikasi teori terhadap bimbingan dan konseling. Yang A yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan utama bimbingan dan konseling ini adalah the fully functioning mature person, di mana orang dewasa yang berfungsi penuh, atau the self-actualizing psychological healthy person, atau orang yang sehat secara psikologis yang mengaktualisasikan dirinya. Kemudian secara khusus tujuan bimbingan konseling tersebut dirinci, yaitu yang pertama bersikap terbuka terhadap pengalaman dan dapat mempersepsinya secara realistik. Kedua, menerima diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Yang keempat, mau menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, menerima orang lain sebagai individu yang unik. Yang keenam, bersikap rasional dan tidak defensif. Yang ketujuh, bersikap demokratis. Dan yang kedelapan, senang menjalin hubungan interpersonal. Kemudian B yaitu peran konselor. Butler and Allen dalam Gerard Corey
tahun 1988 menjelaskan bahwa konselor humanistik memiliki orientasi sebagai berikut. Yang pertama, mengakui pentingnya pendekatan diri pribadi ke pribadi. Yang kedua, menyadari tanggung jawabnya sebagai konselor. Kemudian mengakui sifat timbal balik dari hubungan bimbingan dan konseling. Kemudian berorientasi pada perkembangan. Yang kelima, menekankan keharusan konselor terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang utuh. Yang keenam, mengakui bahwa putusan dan pilihan akhir terletak di tangan klien atau konseli. Ketujuh, memandang dirinya sebagai model di mana konselor dengan gaya hidup dan pandangan humanistiknya tentang manusia dapat secara implisit menunjukkan kepada konseli potensi bagi tindakan kreatif dan positif. Kemudian 8, mengakui kebebasan konseli untuk mengungkapkan pandangan dan untuk mengembangkan tujuan dan nilainya sendiri. Dan yang terakhir, bekerja ke arah mengurangi ketergantungan klien serta meningkatkan kebebasan klien. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan pada penjelasan hari ini bisa dimengerti dan berguna di lain hari. Saya Raisa Amalia dan rekan saya Sevia Ovianti pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.